warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah dari kelas 1J dengan prodi D3 Budidaya Ternak. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ayam. Yang pertama yaitu sistem pencernaan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Mulut. Mulut pada ayam dinamakan dengan paruh. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Esofagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. 3. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. 4. Vesicula, yaitu suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan vesicula. Di dalam vesicula terjadi pencernaan enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. 5. Pankreas. Pankreas terletak pada lingkaran duodenum pada usus halus yang berfungsi sebagai pengendalian endokrin maupun eksokrin. 6. Hati. Berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein dan karbohidrat. 7. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat enzim pencernaan, enzim lipase, amilase, dan tripsin. 8. Usus besar berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa trienik di dalamnya. 9. Kloaka merupakan saluran akhir pencernaan, berfungsi sebagai saluran akhir sistem pencernaan ayam. Yang kedua yaitu sistem reproduksi pada ayam betina yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ovarium terdapat di daerah kranial tunggal di antara rongga dada dan rongga perut. Pada garis punggung sebagai penghasil ovum terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Kedua, oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduk yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. 3. Infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari ovuduk dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasangan ovum. 4. Magnum merupakan saluran lanjutan dari ovuduk berpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumin telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. 5. Isthmus memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum. Bisa disebut dengan penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput serabal lunak. 6. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur, paling lama sekitar 10-20 jam. Yang ketujuh, vagina merupakan bagian paling belakang dari oviduk dengan panjang 12 cm. Vagina diakhir dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Yang ketiga, sistem pernapasan yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama, lubang hidung atau organ nares adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Kedua, laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring. Jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin tulang rawang. Trakea memiliki fungsi menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat sirin sebelum mencabang menjadi bronkus.
kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Ketiga, paru-paru atau pulma yang terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi tulang yang membungkus rapi paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbodioksida. Keempat, kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang kosong pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Sekian dari penjelasan video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.